Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di YMPT Online tanggal 26 Juli 2020. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walaupun tetap di rumah saja. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya adik-adik persiapkan diri adik-adik sekalian dan jangan lupa persiapkan Alkitabnya dan adik-adik bisa berada di tempat yang kondusif untuk memulai ibadah. Jika sudah siap, mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita bernyanyi dari lagu Allah Sumber Kuatku. Adik-adik, mari kita landasi ibadah kita ini dengan doa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Walaupun saat ini kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kami boleh tetap bisa beribadah secara online untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, Engkau yang sucikan, kuduskan kami, agar kami dapat beribadah secara baik ya Bapa. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memasuki pembacaan Mazmur, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembala Adik-adik, pembacaan Mazmur kita minggu ini terambil dari Mazmur pasal 13
ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Kak Danu akan memimpin pembacaan Mazmur kita minggu ini. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian pembacaan Mazmur minggu ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersama-sama bernyanyi dari lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oke adik-adik, untuk pemberitaan firman minggu ini akan dibawakan oleh kakak lain kita, Kakak Teres. Halo Kak Teres. Halo Kak Aldo. Apa kabarnya Kak Teres? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan Halo baik. adik-adik. Halo adik. Ya. Ya. Gimana Kak Teres untuk pemberitaan firman minggu ini? Ya, pemberitaan firman pada hari ini kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua, kitab Yosua. Adik-adik yang di rumah boleh disiapin dulu kitabnya, Ya, yuk sama-sama. diambil yuk. Yang tadi udah disiapin silakan diambil dan dibuka. Yang belum disiapin ambil dulu ya kitabnya. Ya Kak Aldo. Oke. Dan adik-adik di rumah, kita akan membaca dari Yosua 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Perikop pembacaannya cukup banyak nih. Iya. Nah, sebelum kita akan memulai pelayanan firman pada kita hari ini, baiklah kita bersama-sama akan berdoa dulu.
Yuk adik-adik yang di rumah lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini ya Bapa, kami kembali hadir di tempat ini. Kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan, biarlah kiranya pemberitaan firman pada hari ini dapat menjadi kehidupan bagi kami, dapat menguatkan kami sebagai teruna dan juga sebagai kakak layan ya Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus, berkati kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dan juga sukacita. Inilah kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Aldo, Kak Teres akan membaca ayatnya yang ganjil. Berarti Kak Aldo dan adik-adik yang ada di rumah membaca ayat yang Genap. betul. Oke, kita baca ayat yang genap. Ya, Kak Teres baca mulai dari perikopnya. Ya, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya, tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik dan Kaldo pernah nggak dulu dengar cerita tentang Yosua? Pernah sih, Kak Teres.
ya, tentang Yosua. Hubungannya Yosua itu dengan siapa sih Kaldo? Biasanya yang kita dengar dari dulu. Yosua itu yang aku tahu sih pengikutnya Musa. Bener ya Kak Teres ya? Betul. Jadi waktu Musa keluar dari tanah Mesir, Yosua tuh udah ikut sebenarnya. Ya bener ya. Benar-benar. Itu sih yang aku tahu sih Kak Teres. Dia juga abdi ya. Dia tuh kayak pengawal pribadi Yosua. Bener nggak Kak Teres? Benar, betul, Bener betul. kan? Oh. Nah, abdi itu apa tuh Kaldo? Abdi ya. Biar adik-adik di rumah biar lebih Iya. jelas lagi. Abdi Abdi apa mungkin sih? pengawal kali Kak Teres ya. Pengawal atau ya pengawal pribadi lah. Kayak bodyguard mungkin kalau Bodyguard. zaman sekarang. Ya. Berarti kalau misalnya jadi bodyguard tuh harus setia ya, Betul. ikutin setia. terus Ikutin tuh. ketuanya. Misalnya Yang- kalau yang dulu dijaga. Musanya yang diikutin, si Yosua tuh ikut terus kemana-mana. Tuh betul, setia tuh kalau misalnya orang kepercayaannya lah ya pasti Iya, ya. betul. Orang percaya pasti Satu-satunya sih. orang yang dipercaya, misalnya kayak papanya di rumah nih punya bodyguard ya. Iya, betul. Mungkin ya pasti semoga ada. Mungkin ada kayaknya. kali Kak Teres, Ada yang lah ya. bodyguard. Atau punya yang di sekolah, nggak mungkin sih ya di sekolah ada bodyguard, kecuali anak pejabat. Kecuali Anak pejabat juga pejabat. nggak terlalu. Nah, jadi dari dulu itu Yosua dari mulai Tuhan menetapkan bahwa Musa yang akan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, Yosua itu sudah dipilih untuk menjadi abdi Sudah Musa. mengikuti Musa berarti. Betul. Nah, waktu Yosua dipilih menjadi abdi Musa itu ia berumur 30 tahun, berarti udah cukup dewasa ya, Ya, Kak. sudah cukup dewasa. Bukan anak-anak lagi, tapi dia udah mempunyai pemikiran pemahaman yang matang. Dia berusaha untuk mengikuti Musa kemanapun ia pergi. Itu juga menurut tuntunan Allah ya. Dia Ya, dipilih betul. untuk menjadi abdi juga bukan tiba-tiba aku jadi abdi dong. Iya. Nggak mungkin ya Kak. Dia dipilih dan sudah dipersiapkan sama Tuhan untuk menjadi orang kepercayaan Musa. Nah, Betul. ketika Musa meninggal dan setelah bertahun-tahun setelah ia bersama-sama dengan Musa, nah itu adalah peristiwa yang sangat menyakitkan bagi Yosua, Bagi yaitu Yosua. kematiannya, Kehilangan Musa, orang yang Oke. ia ikuti, orang yang Ya. ia lihat nih pandangan secara luasnya, ya Musa itu satu-satunya orang yang menjadi panutannya panutannya juga si ya. Yosua, betul. Panutannya Yosua juga. Nah, ternyata di sisi lain Tuhan itu mempersiapkan Yosua untuk apa nih kira-kira Untuk kalau menjadi pemimpin Israel. Betul. betul. Berarti setelah Musa meninggal, nah jadi ada nih udah kaderisasi ya. kalau Kaderisasi, zaman tongkat sekarang ya. estafet kali kata. Tongkat estafet betul. Diberikan dari Musa ke Nah, Yosua. diberikan dari Musa ke Yosua. Nah, tapi bagi Yosua itu bukan hal yang mudah kalau untuk Pastinya jadi. sih. Betul. Dia biasanya cuma jadi pengikutnya Musa, Yes. tapi kali ini dia yang memimpin bangsa Israel tuh yang gede Yang besar, banget, betul. besar Betul. banget, yang bertahun-tahun Yes. dari mulai orang tua sampai punya anak, Sampai punya cucu, cucu, sampai punya cicit punya lagi. cicitnya lagi itu terus menerus. Iya, Nah, betul. jadi Yosua tuh merasa beban banget, beban gak sih? Betul. Beban banget sih Kak Teres. Kalau misalnya Kak Teres anggap ya waktu itu Kaldo jadi Yosua, Jadi Yosua ya. pada saat itu loh. Kehilangan Musa, terus Mm. tiba-tiba Tuhan minta untuk aku pimpin bangsa Israel yang sebesar itu, berat banget sih. Berat banget. Berat ya. banget sih. Pemikiran manusia itu pasti berat banget. Hampir nggak mungkin pasti. Heeh. Siapa sih gue ini? Siapa sih aku ini? Pasti kan Heeh. harus memimpin bangsa sebesar ini. Mungkin gitu kali pemikiran Betul. Yosua dulu kali. Heeh. Sebagai manusia. Sebagai ya. manusianya, betul. Kayak kita nggak yakin, Iya, nggak yakin. takut, pasti Betul. takut ya. Terus ada lagi keraguan, Yes. khawatir, Hmm. cemas gitu kan. Hmm. Aduh, bisa nggak ya mimpin gitu kan segitu besar ya. Sedangkan Musa aja Tuhan berikan kuasanya kepada Musa. Ya. Tapi ternyata Tuhan itu juga menganugerahkan kuasanya ke Yosua. Ke Yosua. Oke. Nah, Dia sudah mempersiapkan Yosua juga berarti ya. betul. Nah, Allah tuh menjamin ke Yosuanya. Jadi dia bilang ke Yosua bahwa kesetiaan penyertaannya. Jadi Tuhan tuh selalu menyertai Yosua. Dia nggak akan meninggalkan Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel gitu. Oke. Jadi Tuhan tuh ngasih janji ya. Ngasih Tuhan janji. tuh ngasih janji ke Yosua. Nah, buktinya kira-kira apa nih? Bukti yang Tuhan berikan ke bangsa Israel bahwa Tuhan menyertai Yosua. Tuhan Oke. memberikan mandat nih ke Yosua untuk memimpin. Nah, buktinya kira-kira apa nih Kaldo? Yang Tuhan perlihatkan ke bangsa Israel. Kalau dari bacaan kita mungkin Ah. pas pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Itu kan kata Teres ya berarti. Betul, karena judul perikop kita pada hari ini adalah menyeberangi Sungai Yes, Yordan. itu sih, betul. Nah, kenapa sih Sungai Yordan? Jadi apa nih? Kira-kira kayak apa nih yang bukti nyata Tuhan kasih tunjuk ke bangsa Israel yang mau menyeberangi Sungai Yordan itu apa? Kalau yang tadi aku baca sih, Betul. jadi Sungai Yordan itu ketika pertama para imam yang membawa tabut perjanjian dan
bangsa Israel di belakangnya yang mengikuti. Ketika mulai menyeberangi Sungai Yordan itu, Sungai Yordan itu aliran sungainya dari hulu tuh terhenti, kata Res. Benar ya? Bener, Terhenti, terus yang menyebabkan jadi tidak ada air. Betul kan? Tidak ada air di sungai yang lagi mereka lewati. Gitu. Nah itu yang buat menunjukkan bahwa Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Betul, jadi sama ya kuasanya ya. Yes, betul. Cuman bedanya dulu Musa diberikan tongkat sama Tuhan Yes, Yesus betul. untuk membelah lautan. Yes, membelah Tapi kali ini Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan itu menyertai selalu bahwa Yosua. dengan penyertaan pun saja Tuhan tuh udah kasih nih. Tuhan ngasih janji yang tidak pernah ia ingkari buat kita juga, buat Yosua juga. Betul. Nah pada saat peristiwa menyeberangi Sungai Yordan itu, Tuhan memberikan pesan kepada Yosua bahwa hari ini aku akan membuktikan, ada nih adik-adik boleh dilihat di ayat yang ke-7. Nah, ayat yang ke-7 Kak Teres akan baca. Oh, Kaldo aja deh, Kaldo silakan baca ayat yang ke-7. Ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Betul, berarti jadi penyertaannya sama gitu. Sebenarnya. Nggak ada bedanya. Tuhan tuh tetap memberkati anak-anaknya. Pertama, Musa dikasih penyertaan dia akan membelah lautan. Yes. Nah, kali ini Yosua menyeberangi Sungai Yordan. Berarti sama-sama terbelah sih ya. Sama-sama terbelah. Cuman dalam konteksnya yang lebih besar dan ini sungai. Ini sungai, betul. Misalkan lautan tuh, Yes, betul. membentang. Kalau ini kan sungai, tapi itu sungai Yordan tuh kalau misalnya kita lihat itu juga luas juga, betul. Sampai dari hulu pun Yes. terhenti. Sampai terhenti, alirannya terhenti dari hulu. Aliran terhenti, terus habis itu untuk yang kebendungan pun juga terhenti. Iya, betul. Gitu. Jadi itu kuasa Tuhan sih yang luar biasa. Yes. Terus sampai merinding tuh kalau misalnya ngebaca ini gitu. Kuasa Tuhan tuh hebat banget. Dari yang menyertai Musa, terus sekarang menyeberangi Sungai Yordan. Nah, tabut perjanjian. Kenapa sih Kaldo harus berjaga jarak 2000 hasta? Kira-kira 900 meter ya? Iya, kalau di zaman sekarang mungkin 900 meter hampir 1 kilo ya. Mereka harus menjaga jarak gitu hampir 1 kilo. Kalau yang Kaldo ngertiin sih mungkin karena tabut perjanjian itu kan bentuknya suci kan sebenarnya. Jadi bangsa Israel yang berjalan di belakang itu harus menghormati. Betul. Gitu, harus menghormati tabut perjanjian itu. Itu makanya kenapa mereka harus menjaga jarak tuh, kata Res, betul. Dan supaya mereka juga bisa mengikuti si imam yang membawa tabut perjanjian itu. Betul. Salah satu itu tabut perjanjian itu adalah dulu simbol kehadiran Allah yang penuh dengan kuasa. Jadi itu suci banget tuh. Yeah, nah, yang membawa itu adalah Imam Lewi. Nah, Imam Lewi itu membawa tabut perjanjian itu sepanjang 2000 hasta jauhnya. Kenapa harus mereka duluan? Karena bangsa Israel itu belum pernah melewati jalan itu. Jadi betul. Tuhan itu ngasih tahu ini loh jalannya. Kalian harus berhati-hati, ikutin jalurnya dulu. Jadi Tuhan tetap menyertai nih, tetap dijaga pelan-pelan, nggak boleh salah-salah jalan ya. Gitu. Meskipun diikutin tapi tetap ada kekudusannya di dalam situ. Tujuannya untuk menghormati kehadiran kuasa Allah yang membuka jalan yang akan mereka lalui di depan. Betul. Gitu. Bayangin 1 kilometer itu jauh banget ya kan? Lumayan, tapi masih bisa kelihatan sih, kata Res, kalau 1 kilo. Iya sih. Ya. Lumayan kelihatan, cuman tetap itu berarti itu juga membuktikan kalau sungai itu memang luas sih sebenarnya. Sungai itu memang luas gitu. Jadi mereka. Nah, waktu si Imam Lewinya udah jalan di tengah-tengah Sungai Yordan itu tiba-tiba langsung semuanya terhenti. Nggak ada air lagi yang lewat. Betul. Jadi dia tadinya napakin di sungai. Nah, waktu di tengah-tengah Tuhan membuka kuasanya itu langsung mereka menapaki langsung di tanah yang kering. Hebat banget itu, Kak. Disitulah berarti Tuhan menyatakan dirinya menyertai Yosua dan bangsa Israel. Betul. Nah, jadi kalau misalnya yang dilihat sifatnya Yosua apa sih sampai bisa Tuhan pilih tuh jadi pemimpin bangsa Israel, Tuhan ngasih tunjukin kuasanya gitu. Kira-kira apa sih yang bayangin lah jadi seorang pemimpin tuh gimana ya? Yang pastinya sih dia orang yang taat sih, kata Res. Dia orang yang taat sama Tuhan. Dia juga percaya sama, dia penuh keyakinan sebenarnya. Penuh keyakinan kalau dirinya itu disertai selalu sama Tuhan. Itu sih yang aku tangkap sih, gitu sih, kata Res. Nah, kalau menurut kata Res, Yosua bisa sampai dipilih sampai sama Tuhan itu sampai seperti itu, penyebabnya apa? Dasarnya apa? Awalnya kan dia jadi abdi dulu tuh. Abdi dulu, betul. Otomatis dia harus taat dulu, ikutin tuh. Taat itu kan banyak ya korelasinya ya, hubungannya kayak disiplin, tata aturannya tuh jelas,
ikutin Setia rule ya yang berarti ada, ya, setia juga, betul. disiplin deh pokoknya. Iya, Ketika kita disiplin. sudah disiplin, kita mimpin diri kita sendiri untuk mengikuti tata aturan yang ada. Kita tuh kayak udah mimpin diri sendiri. Iya. Oh ya, aku bisa seperti ini karena aku tahu jalan aku harus ke sini. Aku harus memimpin diriku sendiri gitu Iya, kan. betul. Gimana kita mau mimpin bangsa yang Saya besar besar. kalau misalnya kita nggak bisa mimpin diri sendiri Iya, kan? betul. Kayak misalnya ngumpul nggak tepat waktu, ngaret-ngaret itu Betul, juga betul. kita kayak nggak bisa mimpin diri sendiri Iya, gitu. Banyak sih ya Kak, hal-hal yang Banyak sih. digabungin kalau misalnya gimana caranya untuk memimpin bangsa yang besar gitu. Adik-adik bayangin di rumah mimpin bangsa yang besar sebesar itu kalau misalnya kita nggak bisa mimpin diri sendiri. Iya. Itu hancur sih pasti. Pasti nggak sesuai sih jadinya akhirnya. Betul. Nah, Kaldo pernah nggak mimpin sesuatu hal di waktu Waktu dulu kali ya kata Res ya, dulu waktu aku masih zaman muda. SMP SMA lah. SMP sih dulu aku pernah mimpin senam Jumat kata Res. Paling Senam depan. Jumat paling depan itu bikin orang mau pingsan kata Res. Selain itu juga aku pernah jadi pemimpin upacara sih kata Res. Oke. Waktu aku SD kelas 6 SD itu pernah jadi pemimpin upacara. Ada salahnya tapi itu buat aku belajar. Oke, betul. Gitu. Ada salah sih pas, tapi itu buat aku belajar yang membuat aku jadi berani memimpin lagi waktu itu. Gitu. Nah, adik-adik jadi jangan takut untuk Jangan takut sebenarnya kalau salah pun di kemudian hari bisa dibetulin sebenarnya. belajar dari kesalahan. Belajar dari ya. kesalahan. Kak Teres gimana? Kak Teres pernah jadi pemimpin ketua kelas pernah? Pernah ketua kelas. Pernah jadi Rasanya ketua gimana kelas. Kak Teres jadi ketua kelas? Nyatet-nyatetin siapa Nyatet. ya? Biasanya Waktu dimusuhin ya? dimusuhin. dimusuhin. Karena kalau misalnya teman-teman yang suka berisik, kita yang bagi nyatet-nyatetin tuh laporan lah ke wali Iya. kelas. Kalau misalnya kita nggak laporan ke wali kelas, nanti dibilangnya ini nggak kerja nih si Iya. ketua kelasnya gitu kan, mimpin. Betul, Untuk betul. satu kelas tuh harus tertib gitu kan, mimpin piket Iya. gitu juga susah sih. Pernah Kak Teres jadi mimpin upacara juga. Mimpin upacara Waktu mana? SD ya, iya SD kelas. Berat SD pasti kan kelas. Kak Teres rasanya? Deg-degan Kak. Deg-degan Kalau parah. kan cowok ya. Yes, Cowok betul. tuh udah biasa lah, ini Iya. Kak Teres cewek mimpin Mimpin, satu jadi pemimpin upacara. upacara ya? Itu pas udah di tengah-tengah lapangan situ dingin banget sih Kak. Pasti dingin banget. Parah sih. Dingin banget itu. Rasanya pengen Tangan pingsan nggak? sebenarnya. Pengen pingsan sebelum mulai. Tapi kan malu. Tapi ya kita. malu. Ya udahlah hadapin aja. Iya. Gitu. Oke, jadi itu ya adik-adik kalau misalnya Iya. adik-adik di rumah tiba-tiba disuruh Jadi menjadi pemimpin. pemimpin atau disuruh jadi ketua acara ya. Iya, misalnya ketua acara di atau sekolahnya lagi ada. jadi pemimpin lah. Iya, pemimpin, ketua acara, ketua kegiatan yang ada di sekolah. Adik-adik harus ini ingat ya, belajar dulu untuk memimpin Yes. diri sendiri. Belajar Ketika- untuk memimpin diri ketika sendiri. kita sudah terbiasa untuk taat, patuh, misalnya kita fokus misalnya kalau misalnya si Yosua itu kan fokus terhadap Tuhan Yesus, fokus terhadap Tuhan yang sudah memimpin, membuat ia menjadi seorang pemimpin, dia tetap fokus nih untuk berada di kekudusan. Kalau misalnya kita nggak bisa menguduskan diri kita sendiri, kita tidak berfokus kepada Tuhan, fokus kita tuh akan kemana-mana. Iya, jadi buyar ya Kak Teres jadi ya. jadi Jadi buyar, buyar, bisa betul. membias yang harusnya Iya. kita fokusnya ke jalan ini. Jadi Ini ada kalau melenceng kata anak kemana. zaman sekarang sih ke distract. ke distract. Iya, Betul, distractionnya tuh banyak Distraction, banget. betul. Makanya kita harus fokus. Terus ada lagi Kak yang dilakuin Kak Teres, balik lagi ke Yosua ya. Iya. Yang dilakuin sama Yosua itu tetap kuat, Tetap kuat. teguh hati. Teguh hati itu gimana sih Kak? Berpendirian kali ya, teguh Iya, dia. berpendirian teguh. Pokoknya kalau Oh, misalnya aku harus begini demi kebaikan sih. Demi ya kebaikan pasti. pastinya Terus habis harusnya. itu hidup Beda dengan mendengar. keras kepala berarti ya. Beda. Beda Kalau dengan keras keras kepala kan tidak bisa menerima Iya, tidak pendapat bisa menerima apapun pendapat. kan. Betul. Ini, tapi kan ketika jalurnya yang salah, Iya. nggak mau dibenerin. Nggak mau nih. dibenerin. Kalau teguh hati dia punya pendirian, tapi dia mau Hmm. membenarkan sesuatu yang Ada salah. lagi Kak, ternyata dia hidup mendengar. Hidup mendengar. Oh, dia mau selalu mau mendengar. Selalu mau mendengar. Misalnya Oke. kayak tadi Kaldo salah. Iya, betul. Dikasih tahu nih kesalahannya ini. Kalau misalnya orang yang bebal Iya, dan bebal. keras kepala kan Ah, dia, masa bodoh lah gitu ya pasti ya. Gue bener kok. Gue bener aku kok, bener bersikeras gitu. bener ya. Betul. Tapi kalau misalnya Yosua enggak, dia Yes. hidup mendengar. Dia Nah, mau terus mendengar. mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Allah kepadanya dengan Yes. benar. Jadi Tuhan kasih tahu ini loh jalur kamu ke sini. Ya, Tapi kalau misalnya orang yang nggak mau ikutin kata Tuhan, dia maunya ke sini nih, Iya, ke kanan. maunya harus melenceng ya. melenceng. Jadi ya banyak-banyak berdoa. Banyak Alkitab itu sumber kehidupan kita. Sumber ya. kehidupan kita betul. Pagi-pagi Panduan kalau sih buat kita. Panduan, pagi-pagi baca Alkitab, jangan lupa renungan untuk Betul. refleksi diri juga, hari ini harus gimana, hari ini harus memimpin diri sendiri. Yes, betul. Hari ini kegiatan kita apa, jangan cuma main game terus, enggak, tapi ada banyak Betul. juga Ada hal yang banyak harus yang dilakukan, banyak hal-hal produktif dan Produktif, juga positif, positif. betul. Kita memimpin diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memimpin Yes. orang lain. Betul. Coba adik-adik bayangkan gimana caranya memimpin bangsa yang besar.
Mimpin diri sendiri Mimpin dulu. diri sendiri dulu. Oke, Oke. kalau ada tambahan gak nih kira-kira jadi yang pemimpin gimana? Yang pasti sih satu sih kata Res. Harus punya keyakinan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Jadi kalau kita nggak punya keyakinan itu, ya kita bisa goyah tuh kata Res. Goyah yang akhirnya kita jadi nggak yakin ya, jadinya jadi berantakan gitu sih. Kadang-kadang kan yang namanya masih manusia pasti mikirnya, aduh nggak yakin nih gue nggak bisa ngelakuin ini nih. Gitu. Tapi ketika kita punya keyakinan Tuhan beserta kita, pasti kita bisa lakuin. Betul. Intinya yakin. Yakin. Yakin dulu Iya. pokoknya. Set your mind gitu kan. Tanemin dulu di benak bahwa kita tuh yakin kita punya Allah yang luar biasa, yang luar bekerja, biasa, yang mau Tuhan tuh menyertai kita selalu. Yang Betul. Tuhan misalnya Tuhan sudah tetapkan ini, ya berarti itu jalannya Tuhan. Betul. Kita ikutin maunya Tuhan gitu. Terus ada lagi nih Kaldo, yakin kepada Allah, betul yang Kaldo bilang tadi. Lalu meyakini pribadi Allah itu hidup di dalam kita ya. betul. Kita percaya bahwa Tuhan itu Percaya. selalu menyertai kita. Yes. Lalu meneladani Yosua dan berlaku hidup taat melakukan firman Tuhan dan tidak meragukan kuasanya dalam menghadapi setiap tantangan. Tantangan Oke. tuh anak-anak pasti, adik-adik di rumah tuh banyak banget. Banyak pasti. Adik-adik di rumah, apalagi di masa pandemi gini ya kan. Iya betul. Banyak banget Belajarnya susah ya. Belajarnya susah. Tiba-tiba ada ujian. Itu mungkin tantangan-tantangan Itu yang yang dihadapi. biasanya kerja kelompok, Yes. masih sharing ini Iya, terbatas, Mau nggak betul. mau harus pakai video call atau Iya. telepon grup gitu Betul. ya Kak. Harusnya cuma bisa ngomong ketemu ngumpul rame-rame, tapi ini ada banyak keterbatasannya. Iya, betul. Jadi untuk setiap tantangan yang kalian hadapi, ingat berkuat pada iman kalian, Yes. percaya bahwa Tuhan menyertai kalian di mana aja. Terus yakin dulu ya Kak, Yakin, bahwa pasti. Allah itu menyertai. Allah pasti menyertai kita. Betul. Untuk tiap tantangan yang kalian hadapi, yakin bahwa Tuhan Allah menyertai kalian dimanapun berada. Dan apapun tantangan yang kalian hadapi itu pasti dapat kalian lewati kok. Dengan cara taat sama Tuhan dan juga bertekun di dalam firman Tuhan. Ini adik-adik ya, ini senjata kita loh. Ya. Gitu. Udah itu aja. Itu aja. Ada lagi Jadi apa? intinya yang mau kita sampaikan sama adik-adik teruna, Hmm, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Oke. Oke, itu Baik, aja. baik adik-adik. Dah boleh ditutup Demikian Alkitabnya. pembacaan firman kita hari ini ya Kak Tarsel. Demikian pemberitaan firman pada hari ini. Ya. Amin. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 231 dalam hidup beriman bait 1 dan 4. Dalam hidup beriman, kadang badai menerjang. Saat imanku lemah, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Walau dunia kan lenyap, ku percaya padanya sampai akhir hidupku. Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap bersamanya ku teguh. Yesuslah andalanku. Baik adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kak Aldo dan Kak Teres akan memimpin doa syafaat kali ini. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk hal-hal yang boleh kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau mau berkati pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Bapa, dari yang teratas, dari presiden kami sampai yang paling terbawah ya Bapa. Engkau mau berkati mereka dalam setiap pengambilan keputusan mereka ya Bapa. Biarkanlah keputusan yang mereka ambil bisa menjadi yang terbaik bagi semua yang ada di dalam negara ini ya Bapa. Engkau juga mau berkati negara ini Bapa dalam masalah-masalah yang boleh dihadapi oleh negara kami ya Bapa. Khususnya pada saat ini kami boleh menghadapi masalah yaitu kami berhadapan dengan virus corona ya Bapak. Kau mau sertai selalu Bapak para pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah ini ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapak, GPB Pelita. Kau memberkati gereja kami agar gereja kami bisa menjadi berkat untuk yang ada di sekitarnya juga ya Bapak. Kau juga memberkati pelayanannya Bapak. Kau memberkati juga pemimpin gereja kami dari KMJ kami sampai dengan PHMJ-nya dan juga para majelis yang ada di sini ya Bapak. Begitu juga dengan jemaat yang ada di gereja kami ya Bapak. Biarlah kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang-orang yang ada di luar sana, orang-orang terlantar, janda, duda, serta yatim piatu ya Bapak. Tuhan mau lindungi mereka ya Bapak. Untuk setiap segi perekonomian, kekurangan dari mereka ya Bapak, Tuhan mau cukupkan, Tuhan mau menyertai, Tuhan memberikan berkat dari manapun, apapun itu datangnya ya Bapak. Biarlah kiranya, dimanapun mereka berada, untuk apapun yang mereka usahakan, untuk kehidupan mereka selanjutnya ya Bapak, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai setiap usaha yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit yang ada di luar sana ya Bapak. Kami tahu bahwa pandemi COVID yang kami hadapi saat ini ya Bapak, virus corona yang ada bersama-sama dengan kami ya Bapak, yang kami alami, yang kami dapati pada masa ini ya Bapak, biarlah kiranya orang-orang yang terinfeksi virus tersebut dapat Tuhan pulihkan. Tuhan mau menyembuhkan mereka lagi ya Bapak. Tuhan memberkati untuk setiap usaha para medis, untuk setiap segala jerih payah yang para medis lakukan ya Bapak, Tuhan juga mau sertai agar kiranya pandemi ini dapat selesai dan juga orang-orang yang terinfeksi dapat segera teratasi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang di luar sana yang mengalami kelemahan tubuh, untuk segala macam sakit penyakit. Tuhan memberkati untuk segala setiap usaha di dalam apapun yang mereka makan dan juga mereka konsumsi, dapat menjadi kesehatan dan pemulihan bagi tubuh mereka ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik layan kami yang berulang tahun dalam seminggu ini ya Bapak, ataupun kakak layan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah kiranya apapun yang mereka lakukan dan juga segala cita-cita yang adik layan impikan dapat tercapai. Tuhan Yesus, inilah segala rangkaian doa kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami yakini, apapun yang kami doakan. Tuhan mau menjawab setiap segala pergumulan kehidupan kami, segala tantangan yang kami dapati dan juga segala pergumulan yang kami dapatkan ya Bapak. Biarlah kiranya kami sebagai teruna, kami sebagai anak, kami sebagai pelajar dapat menjalani kehidupan kami seiring dengan berjalannya waktu. Kami tetap percaya bahwa tangan penyertaan Tuhan saja yang bersama-sama dengan kami. Tuhan mau memulihkan dan juga meringankan segala beban yang kami dapatkan ya Bapak, agar dapat kami jalani dengan penuh damai sejahtera dan juga sukacita ya Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, kami tutup doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa persiapkan persembahan adik-adik untuk diberikan kepada orang tua, biar nanti orang tua bisa memberikan ke gereja. Nah, sambil mempersiapkan persembahan, kita bernyanyi dari mana, Kak Teres? Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan, bait 1 dan 2. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Di persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami dapat mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan ini dapat bermanfaat bagi penyebaran nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini. Kiranya mereka pun dapat memiliki hikmat, memiliki kemampuan untuk menggunakan persembahan ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hai adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan warta 26 Juli 2020. Sebenarnya sama aja sih seperti minggu-minggu sebelumnya. Kegiatan seperti latihan musik dan futsal masih ditiadakan dulu sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Lalu untuk ibadahnya juga kita masih online ya. Adik-adik pokoknya tetap di rumah, tetap beribadah dari rumah. Kemudian kalau misalkan adik-adik dan keluarga mau datang ibadah di gereja juga sudah bisa. Tapi untuk jadwalnya bisa ditanya lagi sama orang tua. Sejauh ini itu dulu, tapi setelah ini aku punya life hacks buat kalian. Ini life hacksnya. Adik-adik, kalau sore-sore kayak gini nih, terus di rumah aja, biasanya kan paling enak, paling asik tuh kita ngemil ya. Nih, mau ngemil apa kek, tapi yang paling gampang dicari kan biasanya ciki-cikian kayak gini. Nah, kalau udah dibuka, suka kebingungan gak sih kira-kira gimana caranya untuk menjaga cikinya ini tuh tetap renyah atau tetap crunchy? Biasanya kan cuma di uwel-uwel kayak gini doang kan, takutnya masuk angin malah nanti nggak enak lagi. Aku punya cara untuk membuat dia tetap terjaga crunchy-nya. Pertama, cari nih botol seperti ini di rumah. Botol ini lalu kalian gunting, nih guntingnya di bagian sini. Ya, gunting di bagian sini, nanti jadinya seperti ini. Ini kan jadi aja. Nah, deg-deg. Nih. Lalu yang kalian lakukan setelah itu,
cicinya nih apa sih? Pokoknya dilipat, diual-ual kayak gini ya. Terus kita masukin deh ke dalam sini. Wait. Nih, kita masukin. Terus sisain sedikit supaya bisa dilipat pakai ini nih. Dijepit di tutupnya. Jadi deh. Jadi cikinya tetap crunchy, tetap renyah buat dimakan, dan barang-barang bekas yang ada di rumah masih bisa dipakai. Selamat mencoba. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami bait 1 dan 2. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Adik-adik, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Demikian IMPT online kita minggu ini. Terima kasih Kak Teres yang sudah memberikan firman minggu ini. Sama-sama Kak Aldo. Terima kasih juga untuk adik-adik Layan yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mendampingi adik-adik Teruna untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih juga untuk para pengasuh dari PVDS yang sudah memfasilitasi adik-adik untuk mengikuti ibadah ini juga. Buat adik-adik tetap jaga kesehatan, stay di rumah juga. Jangan lupa pakai Masker dan selalu cuci tangan. Betul. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Berkati.